Hello Teknolovers! Angkatan Udara Indonesia (TNI) terus mengembangkan kemampuan tempurnya setelah berhasil mengakuisisi pesawat tempur Dassault Rafale Prancis dan F-15EX Amerika Serikat. Berbagai alutsista canggih modern telah ditambahkan ke dalam daftar pengadaan. Rencana pengadaan berbagai alutsista tercanggih itu diungkapkan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsikal Fajar Prasetyo dalam bukunya Project Bobcat: Transforming the Air Force into a Respected Region. Kira-kira ada tambahan alutsista apa saja ya yang masuk daftar pengadaan tersebut? Yuk langsung saja simak video deretan alutsista terbaru yang bakal perkuat TNI AU 2022 berikut ini. Untuk mendukung pertempuran udara, mantan dan Lanut Halim Perdana Kusuma mengatakan TNI AU tentunya akan memiliki berbagai alutsista yang sangat canggih dan modern. Berikut spesifikasi dan kekuatannya. Pesawat angkut A400M Atlas. Yang pertama ada Airbus A400M. Airbus A400M adalah pesawat angkut militer turboprop 4 mesin yang dibangun dengan biaya besar di atas anggaran hanya beberapa miliar dolar. Namun, pesawat tersebut menyelesaikan uji terbang pertamanya pada Jumat 11 Desember 2009 di Seville, Spanyol. Dikembangkan oleh divisi militer Airbus untuk menggantikan atau melengkapi pesawat yang beroperasi dalam peran pengangkutan udara taktis. Pesawat abu-abu raksasa ini akan menelan biaya 20 miliar euro atau setara 296 triliun 12 miliar 318 juta rupiah. Untuk pembuatannya, 5 miliar euro atau setara 74 triliun 3 miliar 79 juta 500 ribu rupiah lebih banyak dari yang direncanakan sebelumnya. Penyelesaiannya terlambat 3 tahun dari jadwal. Adapun produksi A400M pertama kali disetujui oleh anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris Raya, Turki, Belgia, dan Luxembourg. A400M ini dapat terbang hingga 12.000 meter dan mendarat di landasan pacu yang pendek dan tidak rata. Dengan tenaga baling-baling 11.000 HP, ini adalah mesin paling bertenaga yang diproduksi di luar Rusia. C-130J Super Hercules. Selanjutnya ada Lockheed Martin C-130J Super Hercules yang merupakan pesawat angkut militer turboprop 4 mesin. C-130J adalah versi yang jauh lebih baik dari Lockheed C-130 Hercules dengan mesin baru, dek penerbangan, dan sistem lainnya. Keluarga Hercules memiliki sejarah terpanjang dan paling berkelanjutan dalam produksi pesawat militer dengan lebih dari 50 tahun beroperasi. Keluarga transportasi bertenaga turboprop ini telah berpartisipasi dalam misi bantuan militer, sipil, dan kemanusiaan. Hercules selamat dari beberapa desain penerus yang direncanakan, terutama transportasi STOL menengah lanjutan yang bersaing. 15 negara telah memesan total 300 C-130J dengan 250 dikirim sejak Februari 2012 lalu. C-130J Super Hercules memiliki kecepatan tertinggi 362 knot atau 671 km per jam dengan kecepatan jelajah 348 knot atau 400 mph 643 km per jam dan jangkauan 2.835 mil laut, 3.262 mil, 5.250 km. Sementara plafon servis 8.615 meter atau 28.000 kaki dengan muatan 19.090 kg atau 42.000 lb dalam ketinggian mutlak 40.386 kaki atau 12.310 meter dan rentang peluncuran 953 meter atau 3.127 kaki serta berat kotor 70.300 kg atau 155.000 lb. Adapun negara-negara yang memakai C-130J Super Hercules ini adalah Australia, Kanada, Denmark, India, Indonesia, Irak, Israel, Italia, Kuwait, Libya, Norwegia, Oman, Arab Saudi, Korea Selatan, Tunisia, Qatar, dan Inggris Raya, serta Amerika Serikat. CN-295.
Selanjutnya yang masuk daftar pengadaan untuk memperkuat ketahanan militer sektor udara adalah Airbus C295, di mana CN295 ini merupakan transportasi taktis menengah yang dikembangkan pada 1990-an oleh perusahaan Spanyol CASA sebagai perpanjangan dari CASA Nurtanio CN235. Ketika CASA diakuisisi oleh Grup Kedirgantaraan Eropa EADS pada tahun 2000, CASA diberi nama EADS CASA C295 untuk melakukan penerbangan perdananya pada 28 November 1997 dan mulai beroperasi dengan Angkatan Udara Spanyol pada 2001. C295 dapat secara efektif melakukan berbagai misi, termasuk transportasi taktis dan logistik, penurunan parasut dan kargo, evakuasi medis, dan patroli maritim. Penunjukannya sebagai C295 mengikuti skema pesawat yang dirancang CASA dengan huruf awal pabrikan C, diikuti dengan angka 3 digit. Angka pertama menunjukkan jumlah mesin, dalam hal ini 2, lalu 2 dan muatan target kisaran 9,5 ton. Transformasi ini dimiliki oleh negara-negara seperti Spanyol, Mesir, Polandia, Kanada, Brazil, Meksiko, dan Portugal. C295 telah berpartisipasi dalam berbagai operasi internasional, termasuk bekas Yugoslavia, Afghanistan, Irak, Lebanon, dan Chad. CN235. Kemudian ada CN235. CN235 adalah pesawat angkut turboprop bermesin ganda berukuran sedang. Pesawat turboprop ini dikembangkan bersama oleh IPTN Indonesia dan CASA Spanyol dengan kode nama Tetuka. Pesawat tersebut saat ini menjadi pesawat pemasaran tersukses di kelasnya. Kerjasama antara kedua negara dimulai pada tahun 1980 dengan prototipe Spanyol melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 11 November 1983 dan prototipe Indonesia pada tanggal 30 Desember 1983. Produksi di kedua negara dimulai pada Desember 1986. Jenis turunan pertama adalah CN. Adapun terkait spesifikasi kekuatannya, yaitu memiliki kecepatan tertinggi 509 km per jam atau 317 mph, jarak 796 km atau 496 mil. Dengan ketinggian maksimum, kemampuan menanjak 542 m per menit, 1780 kaki per menit, dan beban sayap maksimum kilogram per meter kubik atau pon per jam kaki, serta daya atau berat kilowatt atau kilogram atau tenaga kuda per pon. Helikopter AW101. Di deretan selanjutnya ada helikopter AW101 yang diproduksi oleh AgustaWestland, anak perusahaan Leonardo yang berkantor pusat di Italia. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam merancang dan membuat helikopter dengan persyaratan yang berbeda. Helikopter AW101 dirancang untuk beroperasi dalam kondisi iklim yang keras. Helikopter AW101 ini setidaknya memiliki 3 kategori misi, multimisi berat, kelautan, dan SAR atau Sea-ZAR. Ketiga kategori ini memungkinkan helikopter ini digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mengangkut tentara militer hingga membantu dan mengevakuasi mereka. Selain itu, helikopter ini dapat digunakan dalam operasi angkatan laut untuk masalah pencarian dan penyelamatan dan SAR. Panjang total helikopter ini adalah 22,83 meter. Kapasitasnya adalah 2 pilot, 1 kru, dan 25 prajurit anti peluru lainnya. Helikopter ini dapat mencapai kecepatan hingga 277 km per jam. Helikopter ini juga dilengkapi dengan kursi lontar yang dapat digunakan dalam keadaan darurat. Selain itu, helikopter ini mendukung fungsi pengisian bahan bakar di udara. Pilihan senjata yang disebutkan termasuk torpedo, rudal udara ke darat, dan senjata lainnya. Helikopter H225M Caracal. Lalu ada Airbus Helicopters H225M. Heli ini adalah helikopter angkut taktis jarak jauh yang dikembangkan militer dari keluarga Super Puma atau Cougar.
Ini adalah pesawat bermesin ganda dan dapat membawa hingga 29 tentara yang duduk dan 2 anggota awak. Tergantung pada konfigurasi pelanggan, dipasarkan untuk transportasi pasukan, evakuasi korban, dan misi pencarian dan penyelamatan tempur. Helikopter ini menyerupai EC-225 sipil. Adapun kelebihan dari heli H-255M Caracal yaitu dengan kecepatan tertinggi 324 km per jam atau 201 mph 175 knot. Di ketinggian penerbangan, kecepatan jelajah 285 km per jam atau 177 mph 154 knot. Tidak pernah melebihi kecepatan 324 km per jam atau 201 mph 175 knot. Dengan jangkauan 857 km atau 533 mil 463 nm dan jangkauan feri 1325 km atau 823 mi 715 nm. Langit-langit servis 6095 m atau 19997 kaki serta tingkat pendakian 7,4 m/s atau 1460 kaki per menit. Helikopter EC-225 Caracal dan helikopter EC-725 Cougar yang merupakan jenis helikopter angkut jarak jauh yang dikembangkan oleh Super Puma atau Cougar untuk penggunaan militer. Penggunaan militer ini menggunakan 2 mesin pesawat dan dapat membawa tim 29 penumpang, termasuk 2 anggota awak sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Helikopter ini dipasarkan untuk transportasi awak, transportasi korban, misi pencarian, dan penyelamatan dan merupakan tipe umum EC-225. EC-725 Caracal adalah persenjataan pertahanan yang canggih, terutama di rig helikopter angkut taktis yang digunakan oleh jajaran TNI saat ini. EC-725 Caracal sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari helikopter angkut berbasis EC-225 yang disebut Super Puma. Selain itu, EC-725 Caracal adalah helikopter taktis multifungsi yang mampu mendukung banyak tugas dan misi. EC-725 Caracal yang dikutip zonajakarta.com dari indonesiaaerospace.com dikenal sebagai helikopter tempur utilitas. Artinya, helikopter EC-725 Caracal juga dapat digunakan untuk misi non-perang dalam evakuasi daerah bencana. Oleh karena itu, penggunaan helikopter EC-725 Caracal di Indonesia sangat cocok karena dapat digunakan dalam berbagai kondisi. Sebelumnya, EC-725 Caracal adalah helikopter dengan kemampuan dan pengembangan teknis canggih terbaru yang didedikasikan untuk misi taktis. Selain itu, helikopter EC-725 Caracal diketahui memiliki pengalaman operasional di beberapa zona konflik, termasuk konflik di Afghanistan, Mali, dan Libya. Helikopter taktis seperti EC-725 Caracal juga diketahui bisa mendarat di kapal induk dan fregat, karena EC-725 Caracal sangat bermanuver bahkan di kelas helikopter kelas transportasi taktis. Dilihat dari EC-725 Caracal, helikopter ini dilengkapi dengan kamera depan definisi tinggi dan stasiun pengisian bahan bakar udara. Selain itu, helikopter EC-725 Caracal dipersenjatai dengan senapan mesin ringan kaliber 7,62 mm atau LMG atau senapan mesin berat kaliber 12,7 mm atau HMG di kedua sisinya. Sebagai sistem pertahanan terhadap serangan rudal, helikopter EC-725 Caracal dapat dilengkapi dengan dispenser chaff flare. Fitur-fitur canggih dan keserbagunaan taktis dari helikopter EC-725 Caracal telah membuat helikopter ini beroperasi dengan beberapa negara di seluruh dunia. Adapun negara yang menggunakan helikopter EC-725 Caracal adalah Brazil, Prancis, Hongaria, Indonesia, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Meksiko, Singapura, Thailand, dan Tanzania. Helikopter angkut berat sekelas CH-47F Chinook. Terakhir ada Boeing CH-47 Chinook. Boeing CH-47 Chinook adalah rotor tandem bermesin ganda Amerika dan helikopter angkut berat. Dengan kecepatan tertinggi 170 knot atau 315 km per jam. Itu lebih cepat daripada helikopter serang tahun 1960-an.
Helikopter CH-47 juga merupakan salah satu dari sedikit pesawat pada zamannya yang masih berada di jalur produksi hingga saat ini, dengan lebih dari 1.179 unit yang dibuat hingga saat ini. Tugas utamanya termasuk memindahkan pasukan, artileri, dan menyediakan peralatan medan perang. Ada pintu kargo lebar dan 3 kait kargo eksternal di bagian belakang lambung. Chinook ini dirancang dan dibangun oleh Boeing Vertol pada awal 1960-an. Helikopter ini sekarang diproduksi oleh Boeing Rotorcraft System. Chinook telah dijual ke 16 negara dengan Angkatan Darat Amerika Serikat dan Angkatan Udara Kerajaan menjadi pengguna terbesar. Helikopter CH-47 adalah salah satu helikopter angkut paling berat di barat. Selanjutnya, kecepatan tertinggi 170 knot atau 315 km per jam. Kecepatan jelajah 130 knot atau 240 km per jam. Jangkauan 400 nm atau 450 mil, 741 km. Radius tempur 200 nm atau 370,4 km. Jangkauan feri 1216 mil laut atau 1400 mil, 2252 km atau 91. Langit-langit layanan 5.640 m atau 18.500 kaki. Dengan tingkat pendakian 7,73 m per s atau 1.522 kaki per menit. Dan memuat dis 9,5 1 pon kaki per detik atau 47 kg per meter kubik serta daya atau massa 0,28 HP per lb atau 460 W per kilogram. Nah, itulah deretan alutsista TNI Angkatan Udara yang masuk daftar tambahan alat tempur sektor pertahanan udara Indonesia. Kira-kira Indonesia akan naik ranking nggak nih soal negara dengan alat pertahanan militer terkuat? Gimana menurut kalian? Tinggalkan komentar kalian ya. By the way, jangan lupa like, comment, dan share. Thank you for watching.